Baik, nah ini ada banyak yang bertanya-tanya terkait dengan pengisian, item pengembangan kompetensi khususnya di bagian RHK ini. Ini sebenarnya maksudnya apa dari setiap, poin-poin ini ya, apa saja, rinciannya ya, seperti apa yang dimaksud dengan, apa namanya, item-item yang ada di sini. Ini banyak yang menanyakan, ya misalkan seperti ini, ya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach dan seterusnya. Ini maksudnya seperti apa? Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan video ini bisa memberikan pencerahan terkait dengan item RHK yang ada di pengelolaan kinerja ini, khususnya untuk pengembangan kompetensi. Baik, di sini kurang lebih ada 18 pilihan di sini. Nah, dan rangkumannya itu seperti ini, ya. Jadi untuk yang pertama, itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding, ya. Ini poinnya 4. Nah, catatannya itu, satu kegiatan ini itu setara dengan 4 poin. Artinya jika, mengikuti kegiatan seminar, webinar, dan seterusnya, ya, yang dibuktikan dengan sertifikat, nah itu maka satu poinnya 4. Nah, durasi atau jumlah jam, seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan ini tidak ada batas minimal atau maksimal, ya, dan penyelenggaranya pun bebas asalkan terpercaya. Artinya nanti sertifikat itu, eee, sebenarnya tidak perlu ada JP-JP di belakangnya, intinya kita mendapatkan sertifikat sebagai peserta, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini, nah, sebagai peserta berbagi praktik baik di komunitas. Nah, ini durasinya itu 2 sampai 3 jam ya, yang dibuktikan dengan sertifikat dan satu sertifikat itu eh, poinnya 4 ya, dan bisa mengikuti sampai 8 kali sebagai peserta berbagi praktik baik maksimal. Nah, sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2 sampai 3 jam yang ditandatangani oleh ketua komunitas, ini tertulis di sini. Ya, ditandatangani oleh ketua komunitas. Ya, artinya eh, sekarang guru dimudahkan ya bahwa penyelenggara kegiatan pelatihan tidak harus yang kedinasan atau lembaga resmi pendidikan gitu ya. Tetapi sertifikat bisa juga diterbitkan oleh ketua komunitas belajar yang menandatangani ya, atau kepala sekolah atau ketua MGMP atau KKG bahkan dinas juga ya, untuk berbagi praktik baik seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini meningkatnya kompetensi sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru atau kepala sekolah ya. Nah, yang ini sertifikat bisa ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Artinya ini ada kegiatan pendampingan ya, pendampingan eh, bagi guru ya yang dilakukan baik itu mungkin oleh apa namanya guru senior, kepala sekolah atau pengawas. Nanti ini bisa dibuatkan sertifikatnya oleh kepala sekolah ya. Kemudian yang keempat itu eh, sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Nah, yang ini yang ada di PMM nih yang pelatihan mandiri ya. Itu kalau kita menjadi penelaah itu punya 6 dengan syarat melakukan 10 apa namanya telaah. Jadi 10 aksi nyata yang ditelaah ya dan dibuktikan dengan laporan. Nah, kalau yang ini yang bisa melakukan itu adalah guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata di PMM. Jadi memang ini khusus ya, khusus untuk guru atau kepala sekolah yang menjadi tim penelaah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini oke. Ini ada penelaah cerita praktik ya. Nah, kalau yang ini 10 cerita praktik, ini ada di PMM dan ini juga sama.
Yang bisa melakukan ini adalah guru atau kepala sekolah yang lulus menjadi penelaah, ya, menjadi penelaah gitu. Kemudian yang keenam itu penelaah perangkat ajar. Ini sama juga, jadi harus lulus sebagai tim penelaah di PMM. Jadi ada seleksinya dulu gitu. Kemudian yang nomor 7 itu sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini juga sama ini. Ya, jadi Ibu dan Bapak membuat konten di PMM, entah itu berbentuk PDF atau video gitu ya. Dan konten unggulannya itu nanti harus terbit pada menu rekomendasi jempolan di PMM. Di semua ini harus di PMM yang ini, ya. Sehingga kalau misalkan merasa belum sanggup untuk melaksanakan ini, ya tidak perlu dipilih, bisa memilih mana yang sanggup untuk dilakukan, ya, seperti itu. Karena misalkan contohnya, tadi kan kita perlu poin 32 kan. Nah, kita cukup sebenarnya misalkan melakukan ini, mengikuti seminar ini, ya, seminar ikut aja 8 kali, misalkan gitu ya. 8 kali 4 sudah 32, itu sudah mencapai minimal poin yang harus kita rencanakan. Jadi sekali lagi jangan memberatkan diri. Jadi pilihlah atau rencanakan mana yang sanggup dilakukan gitu. Oke, kemudian yang 8 ini meningkatnya kompetensi sebagai narasumber kalau yang ini. Narasumber berbagi praktik baik ya terkait IKM atau perencanaan berbasis data. Nah, kalau yang ini saya kira semua guru bisa melakukan ini sebagai narasumber ya. Ini poinnya 8, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, dan dalam satu semester itu maksimal 4 kali menjadi narasumber. Nah, nanti ini buktinya berupa sertifikat ya yang bisa ditandatangani oleh ketua komunitas belajar atau kepala sekolah. Dan kegiatan ini boleh di komunitas belajar antar sekolah atau dalam sekolah ya itu boleh ya ataupun daring. Misalkan Ibu Bapak membuat apa namanya eh, ini apa webinar misalkan gitu ya. Nah, itu nanti tinggal dibuatkan sertifikat buktinya seperti itu. Kemudian berikutnya nih yang ke-9, kalau yang ini nih meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai partisipan, observasi, praktik pembelajaran. Nah, ini semua guru bisa ini melakukan ini, ya. Jadi nanti dilibatkan oleh kepala sekolah dalam melakukan observasi di kelas. Karena kan di penilaian kinerja ini nanti ada proses observasi. Nah, kan tidak mungkin kepala sekolah sendiri melakukan itu, jadi bisa melibatkan guru. Nah, guru yang masuk ke dalam tim itu, nanti masing-masing guru itu mendapatkan 8 poin. Jadi sekarang bisa didialogkan dengan kepala sekolah apakah nanti ibu dan bapak akan dilibatkan tidak di dalam observasi itu. Jika dilibatkan ya maka bisa direncanakan masukkan di RHK-nya dan nanti itu dapat 8 poin seperti itu untuk satu kali observasi ya. Kemudian berikutnya nih yang ke-10. Nah, kalau yang ini peserta menjadi peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Nah, kalau yang ini durasinya itu 2 sampai 3 hari. Jadi sudah tidak diperlukan lagi sekarang yang 32 JP atau 40 JP, berapa JP di belakang sertifikat itu. Intinya nanti menerangkan di sertifikat itu kita telah mengikuti kegiatan 2 sampai 3 hari. Jadi tertera tanggalnya di situ, ya. Oke, jadi ini bebas saja ini apa namanya penyelenggaranya ya sebagai peserta pelatihan atau BIMTEK. Nah, kalau yang nomor 11 ini itu sama dengan yang nomor 10, hanya saja yang nomor 11 ini pelatihannya itu yang di PMM, yang di pelatihan mandiri PMM. Yang nanti tentu buktinya adalah sertifikat topik ya, sertifikat topik. Nah, bagaimana kalau misalkan sampai dengan akhir masa penilaian belum terbit apa namanya sertifikatnya, maka bisa nanti menggunakan screenshot aksi nyata yang sudah diupload di PMM itu bisa, ya karena kita sudah selesai mengikuti pelatihan itu. Kemudian yang ke-12 itu ini berperan sebagai coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik yang di guru penggerak itu ya. Oke, ini durasinya 2 sampai 3 jam. Ya, itu dapat 12 poin.
Oke, jadi guru atau kepala sekolah berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru, ya. Yang ini fokus di luar kegiatan program guru penggerak, artinya mengisi kegiatan pelatihan itu juga termasuk ke sini, ya, mendampingi guru dalam praktik, entah itu dalam kegiatan workshop, intinya pengembangan kompetensi guru lah, kita memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi itu, ini semua guru bisa melakukan ini, ya seperti itu. Kemudian yang nomor 13 itu sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Nah, ini cerita itu masih terbit di PMM, ya. Nah, sehingga ini memang belum tentu semua guru bisa melakukan yang ini, ya, karena harus terkait dengan terbit di di PMM, ya. Kemudian nomor 14 ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan, ya. Nah, kalau yang ini, misalkan ada lomba, lomba guru ya atau misalkan nih saat, hari pendidikan misalkan besok biasanya misalkan akan ada lomba. Nah, itu bisa kita rencanakan ya, apakah kita, mau ikut atau tidak ya. Jadi intinya di sini kalau yang nomor 14 ini kita merencanakan untuk mendapatkan penghargaan ya dalam kompetensi. Entah, apa bentuknya, intinya ada kemungkinan tidak di 6 bulan ke depan itu kita akan bisa mendapatkan penghargaan, seperti itu. Oke, nomor 15-nya ini, kalau yang ini penyusun perangkat ajar, ya. Nah, kalau penyusunan perangkat ajar sekali lagi harus, ter-upload ke PMM dan lolos, validasi dan kurasi tim PMM. Jadi itu, jadi bukan bukan sekedar membuat lalu dibagikan ke teman-teman guru, tidak, tetapi mesti terbit di, di menu perangkat ajar yang ada di, PMM itu, ya. Kemudian yang nomor 16 ini, meningkatnya kompetensi, nah ini kalau ini peserta praktik magang, ya. Nah, nanti magangnya itu kisarannya 2 sampai 4 pekan, ya, atau sebulan. Jadi nanti pastikan magangnya itu tentunya adalah yang relevan dengan dunia pendidikan magangnya. Nah, itu setara 24 poin, ya. Kemudian nomor 17 ini, sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan. Artinya kita menjadi penggerak komunitas ya atau pengurus ya. Jadi pengurus dan terlibat sebagai panitia pelaksana, kemudian aktif mengadakan kegiatan. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi misalkan ibu bapak sebagai penggerak di sekolah atau sebagai ketua komunitas yang mengadakan kegiatan berbagi ya, yang sebagai panitia pelaksana mengatur segala macamnya. Nah, itu poinnya 36 malah yang di sini ya. Dan itu sertifikatnya ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, dan yang terakhir kalau yang ini peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah ya, kurang lebih seperti guru penggerak itu kan, itu cukup lama. Nah, kalau yang ini tertinggi nilainya 128. Jadi misalkan ada short course ya atau intinya mengikuti pelatihan ya paling tidak nih kisaran durasinya ya hampir berbulan-bulan gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh poinnya tertinggi 128. Nah, mudah-mudahan ini bisa memperjelas terkait dengan pilihan Ibu dan Bapak saat menyusun RHK ya. Dan sekali lagi yang perlu kami tekankan bahwa poin-poin ini itu tidak dinilai Ibu Bapak, tetapi hanya sebagai pertimbangan kepala sekolah di dalam menentukan predikat kinerjanya. Sehingga sekali lagi tidak harus memilih semuanya, tapi pilihlah mana yang sanggup untuk dilakukan ya, gitu. Jadi jangan terbebani. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan intinya adalah Ibu dan Bapak meningkat kompetensinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.